Tentang budaya positif. Saya langsung masuk. Jadi pada saat sekarang ini saya sedang mempelajari yang namanya budaya positif. Di dalam budaya positif ada 6 poin. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi 6 ini kalau memang kita mau paham tentang budaya positif, 6 ini kita harus tahu. Jadi kita harus capai ini masalah disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia sampai ke segitiga restitusi. Nah, kecenderungan kita sebagai guru, kita mengatakan bahwa disiplin itu adalah, jadi kita kan paradigmanya begini. Ketika kita taruh aturan bahwa masuk 7.30 maka siswa itu disiplin. Tapi ketika dia masuk 7.40 maka siswa itu tidak disiplin. Kita kan karakternya begitu tuh. Yang patut teman-teman sadari bahwa disiplin itu bukan karena aturan. Disiplin itu bukan keteraturan, bukan. Disiplin adalah kesadaran diri. Jadi yang selama paradigma kita selama ini bahwa kedisiplinan itu adalah keteraturan, ya toh. Tapi disiplin yang dimaksudkan di sini adalah tentang bagaimana kita membimbing, menuntun siswa sadar diri. Jadi segala sesuatunya itu didatangkan dari diri sendiri. Kecakapan untuk memerintah diri sendiri dan memerintah orang lain. Itu disiplin. Jadi bukan masalah keteraturan saja, tapi kesadaran diri untuk bagaimana melakukan, memilih tindakan. Ini yang saya harus lakukan karena saya punya tujuan ini. Begitu. Itu masalah disiplin positif. Dan Ki Hajar Dewantara itu dia mengatakan seperti ini. Self discipline itu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi mereka harus merdeka dulu nih. Tidak bisa kita paksakan siswa untuk mengikuti aturan kalau mereka merasa terkekang. Mereka tidak kita sediakan ruang untuk memilih apakah saya mau melakukan aturan ini atau saya tidak mau melakukan aturan ini. Kita tidak pernah memberikan ruang-ruang kemerdekaan bagi mereka untuk menyatakan pendapat mereka untuk masalah keteraturan ini. Dan Ki Hajar Dewantara maunya kita berikan kemerdekaan ke mereka. Di disiplin positif yang diharapkan tumbuh adalah kontrol diri, kesadaran batin, merdeka menerima dan memberi perintah. Jadi mereka menerima perintah dari kita karena mereka sadar diri, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut atau istilah kasarnya makan uji. Tidak, bukan penjilat yang kita mau. Kita mau mereka menerima perintah kita karena mereka menghargai kita sebagai orang tuanya. Itu yang dimaksudkan disiplin positif. Lalu mampu memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi begini, contoh sederhana kita buat panggung nih. Kita lihat aja pemandangan kemarin itu. Anak-anak kita tidak sadar diri bahwa guru sebentar kerja. Kita pakai tarik, kita pakai panggil, kita pakai teriak, dan mereka akan bantu. Benar toh? Karena penerapan disiplin positif belum ada kesadaran diri dari mereka. Nilai-nilai kebijakan, kebajikan universal itu seperti gotong royong, tanggung jawab, cinta kasih, itu kebajikan universal. Nah, anak kita di sekolah ini tidak milik itu. Kalau mereka tergerak, mereka punya kesadaran batin, kesadaran diri, lihat gurunya kerja pasti dengan sendirinya mereka akan turun, tanpa harus tarik, tanpa harus diperintah. Nah, disiplin positif ini ya, tugas guru adalah membimbing murid agar mencapai itu. Mencapai disiplin murid tadi. Nah, setelah itu bagaimana cara membimbing mereka? Kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia itu apa. Nah, dalam tanda kutip khususnya adalah kebutuhan peserta didiknya. Jadi kebutuhan manusia itu bertahan hidup. Contohnya, kita tidak bisa persalahkan anak ketika berkelahi. Tidak boleh. Karena kita harus mengetahui kebutuhan dia untuk bertahan. Masa orang memukul dia pasang saja? Tidak mungkin. Tidak boleh. Kita harus pahami itu kebutuhannya dia bertahan hidup. Tinggal bagaimana kita membimbing bahwa kita mengarahkan bahwa perbuatan itu salah. Tapi tidak boleh bahwa langsung kita jaslah. Tidak boleh. Karena itu kebutuhannya dia. Lalu kebutuhan
akan cinta kasih. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa anak-anak kita memang banyak dengan latar belakang keluarga yang kurang beruntung. Di sekolahlah tempatnya mereka mendapatkan cinta dan kasih itu. Lalu pengakuan, mereka butuh pengakuan. Pengakuan ini bukan artinya bahwa kita harus dapat juara satu, kita sederhana saja, tepuk tangan cukup, tepuk pundak juga cukup. Lalu kebebasan. Nah, kita harus berikan peserta didik kita kebutuhan kebebasan untuk mereka melakukan apa saja dalam tanda kutip, bahwa itu harus dalam bimbingan. Lalu kebutuhan akan kesenangan. Jadi kalau contohnya ini yang saya masih perbenahi dalam diri saya, matematika dengan paradigma bahwa mata pelajaran yang paling sulit, lalu saya harus melayani juga kebutuhan mereka akan kesenangan ini, seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu yang sudah mahir itu, saya masih belajar ini. Ya seperti ice breaking, joget-joget, menyanyi-nyanyi, itu yang saya masih berusaha. Nah, di dalam motivasi terus ada motivasi. Jadi manusia melakukan suatu motivasi itu 3. 1, takut karena dihukum atau ditegur, khususnya murid ya. Jadi mereka lakukan sesuatu, datang tepat waktu, tugas dikerjakan terus menerus, itu hanya untuk menghindari supaya tidak dihukum, supaya tidak ditegur. Yang kedua, makan puji tadi, ingin mendapat pujian, ingin mendapat penghargaan, reward yang berlebihan. Ini disebut dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini motivasi dari luar, bukan dari dalam diri. Sedangkan ada motivasi intrinsik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi makanya kenapa penting siswa-siswa kita itu harus kita arahkan. Kamu besok-besok mau jadi bagaimana? Jangan bilang jadi apa, tapi mau jadi yang bagaimana. Kita kebanyakan tanya mau jadi apa, itu sulit. Kita tanya mau jadi bagaimana kamu? Mau jadi manusia yang seperti apa? Nah itu yang kita arahkan. Sehingga mereka, saya mau jadi manusia yang kaya raya misalnya. Jangan langsung ke cita-citanya, bilang saja saya menjadi manusia yang kaya raya, sukses dan sebagainya dan bla 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 ke sana. Tapi itu ketika mereka sadar bahwa mereka ini menjadi seperti manusia seperti itu, mereka punya kebebasan untuk memilih tindakan apa yang mereka harus lakukan untuk menunjang mimpi mereka tadi. Itu motivasinya harus dalam diri, tidak boleh karena pengaruh dari luar. Nah, ekstrinsik itu negatifnya apa? Contoh, ketika anak terlambat hari ini, besok tidak terlambat, 2 hari lagi pasti terlambat lagi. Karena motivasinya cuma dari luar. Bisa jadi karena mereka cuma takut pada salah satu piket saja. Gitu. Misalnya pada piket anak takut nih. Bahkan hari Kamis itu misalnya dia tidak terlambat. Tapi di hari Jumat ibu Ros di bawah itu yang piket misalnya. Kemungkinan besar anak yang kemarin tidak terlambat lagi di hari Jumat karena mereka cuma takut hukuman dari pedalo saja, tapi tidak takut dalam ibu Ros. Itu yang kita jaga untuk masalah motivasi. Lalu, nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita guru tuh kadang-kadang menangani konflik siswa itu apa? Kita katakan bahwa sering terjadi miskonsepsi bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang paling ideal adalah sebagai manajer. Yang pertama sebagai penghukum. Penghukum ini itu dia melakukan fisik, ya tahulah kita ya, fisik verbal yang bersifat menyakitkan. Nah, efeknya siswa dendam, sakit hati dan sebagainya. Ini pasti kita semua penghukum. Ya toh? Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kalau istilah kerennya itu playing victim. Jadi kita berlaga seperti korban begitu. Jadi contoh datang siswa datang ke sekolah tapi ada pekerjaan PR tidak kerja misalnya. Kita membuat merasa mereka seakan terintimidasi oleh kata-kata kita yang seakan-akan kita korban. Jadi kamu tidak kerja, PR ini ibu sudah capek-capek menjelaskan, sudah ini. Nah, itu playing victim namanya. Kita menjadikan diri kita korban supaya dia malu gitu. Kita merasa bahwa pikiran kita itu baik, tapi ternyata itu salah. Karena siswa akan merasa terintimidasi secara batin. Nah, lalu yang berikut sebagai teman. Ini awal mula itu saya pikir bahwa teman ini sudah paling ideal yang kita bisa pakai.
pakai ketika kita berusaha. Saya yakin bahwa pikiran kita bahwa menjadi teman itu sudah paling ideal. Dan ternyata tidak, kawan-kawan, karena ternyata efek ketika kita menjadi teman, siswa satu akan lupa posisi dirinya sebagai murid. Dua, mereka akan sangat tergantung dengan gurunya. Contoh, mereka bisa lakukan sesuatu karena termasuk misalnya mereka senang Pak Hen, jadi hanya Pak Hen saja yang bisa suruh dia. Sedangkan guru-guru lain dia tidak akan buat karena dia hanya merasa dekat dengan Pak Hen saja. Itu efek negatifnya. Lalu yang berikut sebagai pemantau. Nah, ini saya kalau pikir itu biasanya dari kuku, rambut sampai sepatu semua itu. Kuku juga saya gunting, rambut juga saya cukur, dan ini termasuk Ibu Lenti juga sama. Dan ternyata ini tidak baik efeknya. Karena begini, pemantau itu dia tidak mengenal alasan tidak bisa. Jadi contoh, kenapa kamu terlambat? Pagi tadi saya bangun terlambat. Kenapa kamu terlambat? Tadi malam saya bantu bapak pergi menyuruh misalnya. Tidak ada alasan itu. Tidak boleh. Aturan tetap aturan. Apapun alasanmu, aturan harus ditegakkan. Itu pemantau. Sehingga kita tidak memberikan kebebasan untuk siswa punya ruang untuk menyadari bahwa apa yang dilakukan salah itu tidak ada tuh. Karena aturan. Dan yang terakhir ini yang paling ideal yaitu manajer. Nah, di manajer inilah ada beberapa tahap sebagai manajer, namanya proses restitusi. Proses restitusi itu ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan kelas, dan terakhir memvalidasi tindakan. Oke, kita pegang. Nah, keyakinan kelas ini dulu. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Atau mungkin teman-teman ada yang mau berikan pendapat. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja sekaligus? Begini, saya sedikit. Kalau menurut saya, mengapa harus keyakinan kelas? Artinya keyakinan itu sesuatu yang benar-benar menjadi prinsip yang timbul di dalam hati. Sedangkan kalau peraturan bisa jadi itu adalah dibuat dan kita harus mengikuti. Jadi kalau Ibu Rei mengatakan bahwa keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang timbul karena kesadaran diri, ya dari dalam dirinya sendiri, makanya dia muncul. Sedangkan peraturan itu dia dibuat dengan sendirinya, siswa tinggal jalankan saja. Begitu. Mungkin saya clearance-nya begini. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, jadi antara guru dan siswa. Kita harus begini, keyakinan kelas itu tidak hanya untuk siswa, guru juga harus jalankan itu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara kolaborasi antara guru dan siswa, sehingga membuka ruang untuk siswa memilih apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Secara mereka memilih, dan dengan sadar diri, harapan kita sadar diri bisa mematuhi apa saja yang telah mereka sepakati bersama. Sedangkan peraturan itu dari guru toh, tidak ada kesempatan siswa mau sampaikan begini begitu. Dari guru, kalau salah melanggar dihukum. Nah, itu yang membuat kenapa keyakinan kelas itu lebih penting daripada peraturan kelas. Nah, ini tentang masalah pembuatan keyakinan kelas. Indikator bahwa keyakinan kelas yang baik itu seperti apa, itu nanti kita lebih lanjut, nanti kita bisa sharing lebih ini lagi. Nah, restitusi adalah pemberian. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Restitusi adalah pemberian kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Nah, di restitusi ini artinya proses bagaimana posisi guru sebagai manajer tadi, ketika siswa membuat masalah, siswa tahu kenapa dia tahu bahwa dia salah, tahu kenapa dia berbuat salah, terus tahu juga apa yang dia harus perbuat untuk memperbaiki kesalahannya. Itu restitusi itu. Tidak dari guru ya. Jadi kalau kita biasanya kan, teman-teman, kenapa Pak ya? Dia pukul saya Pak. Kenapa dia pukul kamu? Begitu toh? Langsung kau ini kurang ajar.
kita gunakan bahasa verbal dan sebagainya. Di restitusi tidak seperti itu. Kita hanya mengantar siswa untuk menyadar, dia sadar nanti dengan sendirinya sadar diri sendiri. Kenapa dia, apa yang dia buat salah atau tidak. Ketika dia sudah sadar itu salah, alasannya kenapa. Lalu setelah dia tahu alasannya, dia harus tahu juga dengan sendirinya saya harus buat apa untuk memperbaiki kesalahan saya. Itu di restitusi. Tahapannya namanya segitiga restitusi. Yang paling dasar itu menstabilkan identitas. Itu biasanya dengan indikatornya misalnya begini, ketika dia berkelahi, misalnya ada dua teman anak berkelahi, terus nanti setelah mereka cerita, kita stabilkan karena mereka sementara emosi, kita stabilkan identitas mereka dengan begini. Oke, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan naluri manusia itu adalah mempertahankan diri, sehingga Pak mengerti kalau kamu melakukan hal ini misalnya. Itu kita stabilkan dulu identitasnya. Kita jangan langsung masuk dengan marah-marah. Itu mereka sementara emosi, mereka akan makin merasa bahwa ini saya sudah jadi korban, tambah diintimidasi lagi begitu. Dan yang merasa misalnya ada yang memukul juga, kita jangan langsung judge bahwa dia salah, tapi kita stabilkan dulu emosinya supaya nanti kita mau masuk itu seperti saya katakan tadi, ketuk dulu pintunya, jangan langsung dobrak. Kalau tidak susah untuk mengisi. Setelah menstabilkan identitas, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kita antar dia pelan-pelan untuk dia validasi. Oh iya Pak, tadi saya begini, ya saya mengaku salah. Kita validasi tindakannya dulu, lalu kita tanyakan dengan keyakinan kelas. Misalnya nanti setelah keyakinan kelasnya dibuat, misalnya perkelahi itu tidak menghargai, saling, nanti ada satu bunyi keyakinan kelas, saling menghargai teman misalnya. Kita tanyakan, menurut kamu apakah ada keyakinan kelas yang kamu langgar misalnya? Kalau dia jawab ada, maka dia sadar. Kita tinggal tanya saja, mereka menjawab. Kita sambil kita bimbing terus. Misalnya ada Pak, keyakinan kelas yang mana? Saling menghargai antara sesama teman misalnya. Lalu nanti kita tanyakan lagi, kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan untuk kembali memperbaiki keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Biarkan dia berpendapat, memilih apa yang dia harus lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Itu yang kita lakukan ketika kita memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian konflik. Ini cuma videonya terlalu cepat di sini karena oke. Jadi demikian saja yang bisa saya sharingkan masalah budaya positif. Inti dari materi saya ini adalah begini, teman-teman. Jadi kita jangan berpikir, peladasan berpikir kita, jangan budaya positif itu adalah tentang menerapkan hal yang sesuai aturan. Tidak seperti itu. Bukan berarti peraturan ditegakkan sehingga budaya positif sudah terjadi, tidak. Budaya positif itu adalah tentang bagaimana kita membangun sebuah ekosistem sekolah yang semua komponennya sadar bahwa yang dia lakukan ini baik dan yang dia lakukan ini tidak baik. Dan mereka merdeka untuk memilih itu. Itu baru namanya budaya positif. Lalu landasan berikutnya adalah semua yang terjadi dalam lingkungan sekolah ini harus pada kondisi kesadaran diri masing-masing, bukan karena takut dihukum atau bukan karena ingin mendapat penghargaan atau pujian. Jadi budaya positif itu intinya adalah kesadaran diri dari semua warga sekolah. Mungkin karena keterbatasan waktu, hanya itu yang bisa saya sharingkan pada siang hari ini. Kiranya masih ada ruang-ruang lain, waktu-waktu lain untuk kita bisa saling berbagi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Albertus Imuniman sebagai pengajar praktik saya yang bersedia hadir juga pada proses ini. Pak Kepala beserta dengan rekan-rekan guru sekalian, kiranya apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk pembenahan kita di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Oke. Sudah. Jadi mungkin ada kata penutup dari Pak. Sehingga bagaimana sekolah itu berjalan tergantung dari
mimpi kita tadi dalam bentuk visi tadi. Mudah-mudahan mimpi kita itu bisa tercapai sehingga SMP Negeri 1 atau 3 Tukang bisa boleh bersama dengan SMPN Pancamarga. Saya sudah bercerita banyak dengan Pak Beri pada pendamping di Biru 1. Mudah-mudahan mimpi-mimpinya itu bisa tercapai. Dan saya lihat ada potensi yang bagus sehingga bisa dimanfaatkan. Mari kita siap berkolaborasi. Saya juga punya mimpi itu bahwa mudah-mudahan tidak hanya berhenti di pendidikan ini, tetapi kedepannya kita bisa ada kolaborasi antara SMP Negeri Balaweling dan 1 3 Tukang. Apalagi kita sudah kenal baik dengan Pak Dalo. Mudah-mudahan kedepannya kita kolaborasi lebih bagus. Harapan saya itu, dan minta maaf jika ada hal yang tidak berkenan, yang tidak baik kembalikan ke saya, yang baiknya kita boleh gunakan bersama untuk kita boleh wartakan kepada siapa saja. Terima kasih Bapak Kepala, teman-teman. Sampai jumpa di pendampingan individu 3. Masih ada 4 kali pendamping, sehingga saya hari di sini masih 4 kali. Begitu, terima kasih, saya kembali. Oke, baik. Mungkin Pak Kepala masih ada. Oke. Oke, terima kasih atas kesempatan berikan. Singkat saja, terima kasih kepada Pak Albert sebagai pendamping dari CGP ini. Kegiatan kita sudah lakukan dari awal hingga akhir, dan saya lihat ini bagus ya. Seperti yang Pak sampaikan tadi bahwa CGP ini harus punya potensi, harus punya potensi dan harus punya mimpi. Jadi apalah guna mimpi itu kalau mimpi hanya tinggal mimpi. Sehingga dari mimpi-mimpi yang CGP miliki dan juga yang sudah, agar harus kita realisasikan dalam aksi-aksi nyata, sehingga Pak Ferdi, Ibu Mimi dan teman-teman sekalian, harapan bahwa ini menjadi kedepannya akan menjadi kolaborasi baik dari teman Pak Ferdi dan juga Ibu Mimi, bahwa kegiatan ini dan juga kegiatan guru penggerak ini, program guru penggerak juga sangat bagus, sehingga teman-teman yang lain boleh mengikuti jejak-jejaknya kakak-kakak kalian atau senior-senior kalian, kakak yang lebih tua jadi kakak begitu. Nah, artinya yang lebih berpengalaman, sehingga saya sebut sebagai kakak. Jadi boleh ikuti jejak-jejak mereka untuk membuat sekolah kita ini lebih maju dari sekolah-sekolah yang lain. Ya, seperti yang disampaikan bahwa jejak ini, media ini juga punya peranan sangat penting untuk pengembangan sekolah dan promosi sekolah, sehingga ini baik Pak Ferdi dengan Pak Ferdi ini di Santap ini punya potensinya yang luar biasa. Segala hal ini ya, berkolaborasi dengan teman-teman sehingga menjadi motivasi baik untuk kita semua, dan harapan jangan bosan-bosannya ke sini selama masih berproses dengan Pak Ferdi dan juga ruang-ruang di luar untuk kita boleh berkolaborasi. Mungkin hanya itu saja, dan permohonan Pak Alvin terakhir kita al-kadarnya saja Pak ini, ya sehingga mungkin kedepannya kita memikirkan untuk lebih baik lagi dari hari ini. Itu saja, sekian, selamat siang untuk kita semua. Oke, terima kasih Pak Kepala yang telah memberikan satu dua katanya. Saya apresiasi, terima kasih Pak karena telah diunjung tinggi-tinggi tadi. Bahwa sehebat apapun yang kita rencanakan, tetapi yang paling penting itu adalah konsistensi. Nah, di sekolah saya di sekolah Balaweling dulu dalam padahal bersama di sekolah Balaweling. Kalau teman-teman lihat di Facebook, namanya Spen Balaweling. Lalu
di sekolah saya itu saya juga sering mengatakan begitu. Kita boleh sehebat apapun kita boleh rencanakan sesuatu yang begitu bagus, tetapi kalau kita tidak konsisten sama saja, tidak akan bisa berjalan. Lalu yang kedua, kolaborasi. Bapak Kepala dan teman-teman sudah punya aset dua di sini. Ada Ibu Neni dan sekarang Pak Gerdi. Saya lihat ada potensi yang memang harus dimanfaatkan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan 6 bulan ke depan itu sudah ada perubahan. Lalu saya waktu pendampingan pertama saya sampaikan ke Pak Gerdi, minta maaf yang sekarang orang lihat itu di Koli ini di SMP Fatimah ya Pak ya. Itu kenapa teman-teman? Karena mereka sering di medsos, apapun sekecil apapun yang mereka buat, mereka sering share di situ. Kalau teman-teman lihat tahun kemarin, spendal juga saya sering upload itu, tapi sekarang karena banyak aktivitas sehingga saya jarang aktif di situ. Tetapi kalau coba teman-teman lihat apa saja yang dia buat bisa dipantau di situ. Lalu memang kita harus punya mimpi dan refleksi. Jadi ketika hari ini saya buat apa, saya kembali dan saya refleksi. Kalau tadi mungkin masih kurang, lalu saya coba berbagi ke teman-teman. Anak Tony ini deh kurang aktif, teman punya aktif atau tidak? Nah di situ kita berbagi sehingga kita boleh berefleksi apa yang saya harus buat. Saya boleh meniru dari teman-teman saya yang tadi. Lalu yang berikut, terima kasih karena sudah berpartisipasi aktif. Pak Kepala sudah bisa berikan ruang untuk Pak Ferdi boleh. Perkenalkan, nama saya Desi dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Raya dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Sekar dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Rama dari kelas 8A. Sangat bahagia. Senang sekali. Seru sekali. Sangat gembira.
Penting. Sangat penting. Penting. Penting sekali. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Membuat kita lebih disiplin. Membuat kita lebih menghargai orang lain. Membuat kita menjadi pribadi yang lebih jujur.